sebuah kajian terkait akidah. Ini terkait akidah dengan tema fondasi agama Islam dan kaidahnya. Baik, untuk mempersingkat waktu dan memperbanyak ilmu yang akan kita dapatkan atau yang akan kita serap, maka kepada Al-Qadhi Ustaz Ketut Ubaidillah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اتقوا الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari yang sangat mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di rumahnya yang penuh dengan keberkahan. Untuk itu mari kita sama-sama bersimpuh di rumah Allah yang mulia ini untuk menambahkan wawasan kita, keyakinan kita terhadap Islam, terhadap Allah dan Rasulnya, dengan mengkaji ada satu judul yang di dalam kitab ini boleh setiap jamaah ikuti di HP, karena Ustaz saya sudah kirimkan materi, jadi sudah bisa ngikutinya. Apa yang ada di laptop saya sudah bisa sekarang saya carikan kitabnya. Nama judulnya Usuluddin Islam wa Qawaidul Arba'ah. Jadi fondasi tentang Islam sudah dapatkan di sini. Ya, mudah-mudahan bisa mengikutinya. Memang kitabnya tidak pakai harokah. Saya yakin sini bisa, banyak yang bisa. Ya. Itu mari kita mulai kajian kitabnya. Untuk itu mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab ini ada, kalau orang pesantren atau pernah belajar itu di tarbiyah atau itu ada huruf sin ditulis di kitab, di buku itu ada soal. Sudah itu ada jim di kitab itu, berarti dijawab. Ini syekh ini, penulis ini, dia bertanya, dia yang menjawab. Berarti kita sudah mudah, tidak perlu mencari jawaban. Sudah dia jawab sendiri, tinggal lagi kita ikuti apa yang diajarkan. Yang pertama di sini pertanyaannya, ma
masail al-arba' allati yajibu ala kulli insanin an yata'allamaha. Pertanyaannya, apa sih masalah yang 4 yang Allah wajibkan atas setiap insan ayyata'allamaha, untuk mengetahuinya? Yang 4 itu apa? Lalu dia jawabnya al-awwal, yang pertama al-ilmu. Yang pertama itu ilmu. Ilmu itu apa? Itu ilmu wa huwa ma'rifatullah. Itu termasuk ilmu itu. Wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatud dinul Islam. Jadi yang pertama ini diajarkan oleh Syekh ini untuk harus kita tahu al-ilmu. Apa itu ilmu? Itu ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatud dinul Islam bi'adillah, dengan dalil. Jadi nanti ada dalilnya setelah kita mendapatkan yang 4 itu. Itu yang pertama. Yang kedua, as-sani al-amalu bihadzal ilm. Jadi mengamalkan, setiap orang muslim jika dia sudah dapat ilmu, dia wajib mengamalkannya. Yang kedua. As-salis, yang ketiga, ad-da'wah ilaih. Sudah dapat ilmu, kita sudah mengajarkan, harus kita dakwahkan ilmu yang kita dapatkan itu kepada keluarga kita, agar akidahnya sama dengan kita. Asal akidahnya, kalau sudah akidahnya sama dengan kita ke masjid, istri kita kalau dia mau ikut, ayo diajak. Tapi kalau dia tidak ikut, tidak masalah. Dia di rumah, tapi anak laki-laki dibawa ke masjid. Itulah dalam rangka berdakwah, memberi contoh kepada keluarga. Ar-Rabi' as-sabru 'ala al-adabi. Nah, ini kalau kita berdakwah di keluarga maupun di masyarakat sama. Yang harus ada as-sabar, ada kesabaran. Tidak harus bin salabin, hari ini kita berdakwah ngajak istri, ajak anak sudah jadi sama dengan kita, nggak mungkin. Jadi harus ada kesabaran dalam untuk menghadapi ujian-ujian yang ada kita hadapi. Itu yang perlu. Jadi 4 itu sudah dijawab. Mana sih yang dikatakan 4 permasalahan yang saya wajib ketahui selaku orang muslim? Yang pertama, mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal dinul Islam. Kalau tidak kenal Allah, apa mungkin kita mencintai Allah? Apa mungkin? Tidak mungkin. Apa kita tidak kenal Nabi? Apa mungkin kita mau baca sholawat? Apalagi setiap hari Jumat kita suruh diperintahkan oleh Rasulullah baca sholawat banyak-banyak di hari Jumat. Sudah itu, dengan kita tidak mengenal Islam, apa mungkin kita mau di masjid ini? Ya mungkin. Orang tidak mengenal Islam nggak mungkin mau sholat di masjid. Sholat aja bagus dia di rumahnya. Itu maka di situ di sini dikatakan mana dalilnya? Ma dalilu ala dzalik? Mana dalil yang 4 itu mana? Lalu diberikan jawaban. Qauluhu ta'ala dalam surah Wal Asr. Coba dibuka Al-Qur'an
Dari sini ada yang terdapat. Saya pikirin dari kapan itu harus nggak bisa ini. Harus ada ini. Bukan saya saja yang tahu, Bapak juga, kalian juga semuanya, jamaah juga semuanya tahu dan harus berdakwah. Ya, wal asri, coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Silakan terjemahannya. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan mengerjakan amal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan mereka saling tolong menolong dalam kebenaran dan kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam berdakwah harus ada dalil, harus ada pedoman yang wajib kita ketahui dan kita dapat sampaikan kepada keluarga kita bahwa Allah memberikan petunjuk kepada kita agar kita beragama ini, beribadah ada jenjangnya, ada tahapan-tahapan, sehingga kita dengan keluarga tidak ada paksa, tidak memaksa sifatnya, tapi mengajak. Maka di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi waktu, demi masa. Allah bersumpah. Allah bersumpah saja. Wow yang ada. Wal asri, demi masa. Allah yang bersumpah, bukan kita. Allah bersumpah kepada ciptaannya. Kalau kita bersumpah atas nama Allah, wallahi, tallahi, billahi, nama Allah. Kalau Allah bersumpah atas ciptaannya, wal asri, Allah yang menciptakan waktu ini, maka dia bersumpah atas waktu. Banyak sekali dia wal lail, demi waktu malam. Jadi Allah bersumpah demi. Kalau sudah bersumpah itu penting, sangat penting waktu itu. Jika kita tidak memperhatikan sumpah ini, ayat ini, maka kita akan innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu merugi karena dia tidak memperhatikan. Allah saja bersumpah menyatakan bahwa kalau manusia tidak memperhatikan waktu yang ada, dia akan rugi. Allah bersumpah. Kalau kita supaya dipercaya sama jamaah, supaya dipercaya sama teman dialog kita, demi Allah saya akan ambil kan begitu kita. Iya kan? Supaya kita dipercaya omongan kita. Demi Allah saya akan ambil. Demi Allah saya nggak tahu. Allah juga bersumpah begini supaya kita mengikuti apa yang Allah saja bersumpah, sudah menyatakan kalian akan merugi, kata Allah. Illa alladziina aamanu, ada illanya, kecuali yang beriman. Yang beriman yang seperti mana? Seperti apa beriman?
engkau ya Allah dan Rasulnya. Tapi Rasulullah di dalam hatinya mau menerima. Kata Allah tidak, Allah tidak menerima. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Kita cari dulu ayatnya. Di sini Al-Hujurat ayat 14. Coba dibuka surah Al-Hujurat surah 26. Surah berapa tuh? Surah 49. Surah 49 Al-Hujurat ayatnya ayat 14. Ketemu 14 dan 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون 14 ya. 14. إنما 14. Oh, lagi 14. Dari ayat 14 itu. Dari ayat 14 baru 15. قالت Nah, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من
Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ya. Jadi jelas tadi iman yang seperti apa yang diinginkan oleh Allah, yang tidak merugi itu. Yang tidak merugi adalah iman yang di dalam surah Al-Hujurat ayat 14 dan 15. Kalau kita tidak mengikuti apa yang ada di dalam surah Al-Hujurat, di ayat yang lain banyak ya. Ini salah satu saya ambil, di ayat yang lain banyak iman yang seperti apa dijelaskan juga di dalam surah yang lain. Di Al-Hujurat ini orang Badui itu datang jelas sekali datanya mengaku dia beriman. Tapi Allah katakan Kul, katakan oleh Muhammad, lam tu'min. Dia belum beriman. Belum beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi dia baru Islam. Belum beriman. Walamma yudkhilul iman fi qulubikum. Jika mereka ingin tahu yang dikatakan iman itu yudkhilul iman fi qulubikum, masuk dalam hati. Jadi tentang iman amalul qalbi, di dalam ilmu akidah dikatakan hati yang berbicara, bukan bibir. Tidak bisa saya sudah beriman, saya sudah sholat, saya sudah beribadah, saya sudah yakin. Di sini ngomongnya hati. Maka hati menjadi ukuran. At-taqwa hauna. At-taqwa hauna enggak? At-taqwa hauna enggak? At-taqwa hauna. Rasulullah katakan at-taqwa hauna. Takwa itu di sini. Jadi kalau at-taqwa sudah di sini, jalannya itu sudah sesuai apa yang dikatakan di sini. Wa in tuti'u Allah wa rasulah, jika mereka mentaati Allah wa rasul dan taat kepada rasulnya selaku orang muslim, selaku orang muslim dia kalau taat kepada Allah dan dia taat kepada Rasul, la yalikum min a'malikum syai'a, tidak dikurangi sedikit pun dalam arti nilai ibadahnya. Namun untuk menjadi orang bertakwa belum sampai. Karena banyak yang dia ragu, banyak dia ragu tentang perintah Allah itu, banyak dia ragu. Jadi dalam beragama nggak boleh ragu. Karena di sini letaknya. Berjamaah diperintahkan oleh Allah dalam sholat, oleh Rasulullah dicontoh, ayo lakukan. Itu perintah Allah dan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Amalkan. Jangan ragu kita berjamaah. Berjamaah adalah membangun kekuatan untuk jamaah. Lakukan itu jamaah. Jangan sendiri-sendiri, mufarakah sendiri-sendiri. Nggak ada kekuatan Islam. Kalau umat Islam senang dengan berjamaah, subhanallah, maka Islam itu akan terlihat apa namanya persatuannya. Karena Rasulullah membangun jamaah, bangun persaudaraan. Kita juga demikian harusnya bangun persatuan persaudaraan kita, bangun barisan. Ini kalau kita lengah,
ada kesepakatan, ayo kita bersama-sama menjaga agama ini, bersama-sama menjaga lingkungan kita ini, jangan sampai kebobolan. Kan harus begitu kita berjalan. Kalau kita sudah mengikuti perintah Allah, la yalikum min amalikum syai'an, tidak dikurangi sedikit pun nilai apa yang kita lakukan, pahala yang Allah kita lakukan, enggak dikurangi. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu pernyataan selaku orang muslim. Lalu ayat 15-nya yang benar itu bagaimana? Allah katakan innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi. Hanya saja orang beriman alladziina aamanu, ya, beriman alladziina aamanu. Ditambah lagi ayat yang dikuatkan. Tidak sembarang orang beriman. Saya beriman ya Rasulullah. Nah, begitu kata Allah. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang mukmin alladzina amanu, orang mukmin yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul Allah. Kalau beriman kepada Allah, ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Taat sama Allah, saat perintah Rasul, tiba kepada Rasul. Bagaimana contohnya Rasul? Kalau sholat, kalau ibadah, bagaimana contohnya Rasul jika berdakwah? Itu ada contohnya, dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak sembarang kita dalam ibadah, ada tuntunannya, sehingga tidak ada yang kalau imam sudah takbir Allahu Akbar, baru makmum di belakang Allahu Akbar. Begitulah dari dahulu sampai sekarang sama, tidak ada perubahan. Nggak ada yang berani berubah. Imam mengikuti makmum, nggak ada itu. Pernah terjadi sholat subuh. Si makmum ini sering kunut. Ini masalah kunut udahlah, nggak usah dibicarakan. Ini hanya masalahnya saja. Pernah terjadi. Imam ini sangat karena dia tahu dia tidak pernah kunut subuh, tapi dia tahu makmum ini ada yang kunut, maka dia diam. Kalau dia tahu kalau Imam Syafi'i yang pernah berdakwah, kalau dia berada di lingkungan orang kunut, maka dia kunut. Jadi tidak ada permasalahan. Tapi ini imam, dia tunggu sampai selesai orang dulu. Biasanya kunut. Dengan di belakangnya ini makmum ini kunut. Setelah kunut selesai baru dia. Ini nggak benar ini, nggak ada seperti itu. Karena imam adalah pimpinan. Kalau nggak kunut, semuanya harus ikut. Sekalipun dia biasa kunut, tapi kalau imamnya sudah sujud. Begitu. Seperti saya, kalau di tempat saya ya saya kunut, karena semua jamaah itu imamnya termasuk kunut, ya udah kita ngikut. Tapi kalau saya memimpin, mereka tahu semuanya, maka saya jarang jadi imam subuh. Karena perbedaan, jangan sampai membuat orang wah sholat saya kurang ini, nggak perlu. Saya pernah di Jawa, waktu saya singular mandi di Jawa itu, saya ditolak jadi imam. Saya sudah katakan saya banyak kekurangan udah.
Imam Syafi'i, imam saya tidak kunut. Karena ada jamaah saya itu ada 6 orang, memang kita berjalan dalam rangka dakwah. Ya kita. Tapi mereka yang tidak kunut itu sholatnya apa? Diulang. Saya kata, tapi subhanallah, subhanallah begitu. Jadi dianggapnya kunut itu wajib, padahal kunut itu sunnah. Begitu imam lupa, dia sujud sahwi. Kalau yang biasa kunut, dia sujud sahwi. Ya, enggak perlu sunnah. Itu bagi orang yang biasa kunut. Tapi kalau orang yang tidak bisa biasa kunut seperti kita di sini, ya biasa saja ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah. Sesungguhnya hanya saja orang beriman yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, summalam yartab. Kemudian ia tidak ragu, nggak ada keraguan sama sekali. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dia jalankan. Sekarang Rasulullah sudah tiada, tinggal ulama-ulamanya yang masih. Maka ulama-ulama sekarang sudah mulai satu persatu dipanggil oleh Allah. Ini sudah menunjukkan akhir zaman. Ilmu Allah sudah mulai diangkat. Dalam satu hadis kursi itu jelas sekali Allah katakan, Allah akan angkat ilmu ini, Allah akan cabut ilmu ini di tengah-tengah hambanya. Bukan ilmunya yang dicabut, ulama-ulamanya diwafatkan oleh Allah. Kalau sudah ulama-ulamanya diwafatkan oleh Allah, ulama-ulama akhirah ini diwafatkan oleh Allah, tinggal lagi ulama usul. Na'udzubillah. Jadi hidayah. Makanya kita harus sekarang ini baca kitab-kitab ulama akhirah agar akidah kita benar. Kita mengamalkan sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab, yang ada di dalam manhaj, jalannya orang soleh dalam mendekatkan diri kepada Allah untuk menjadi takwa. Jadi ikuti. Maka di sini katakan summalam yartab, jangan ragu. Wajahadu bi amwali, berjihad, berjuang kita membangun jamaah ini, berjuang. Ada semangat sama. Ayo kita sama-sama. Ini dari dulu saya sudah sampaikan. Ayo kita buat jamaah. Saya dulu masih muda, baru punya anak 2. Saya jarang di rumah. Jadi membangun jamaah itu. Kadang-kadang ada halaqah di puncak, di masjid masjid tahun situ kita bermalam. Terus ada penceramah, ada murabbi kita. Begitulah membangun, berjalan, mobil, alat. Selesai itu pulang, pagi-pagi udah pulang, ada di rumah, kerja. Itu membiasakan untuk. Yang kedua, yang sering saya lakukan dulu, ini juga Rasulullah melakukannya, sahabat lakukan. Sholat malam berjamaah. Karena sholat malam itu kan enggak sholat sendiri saja di rumah kan. Tapi supaya kita ada semangatnya, supaya terbiasa di masjid, kita ajar. Kalau sudah terbiasa, baru silakan melatih jamaah itu supaya dia bisa bangun malam jam 4.
di masjid. Alhamdulillah itu. Tapi kalau sudah terbiasa ya nggak masalah. Silakan di rumah masing-masing. Ini dalam membangun jamaah itu begitu. Tidak ada ragu kita berjuang di amwalihim harta. Karena kita kalau membangun jamaah, kadang-kadang jamaah kita lihat ada ayo itu apa namanya berinfak, ayo ada bantuan apalagi sekarang ini musim ada dikit banyak, kita perlu memberikan bantuan kepada saudara kita yang satu jamaah ini. Jangan merem kita. Ini jamaah ini saudara kita. Lebih utama dari yang lain. Kalau misalnya ada saudara kita jauh di kampung, masa kalau minta bantuan ke kampung sana ada masalah kan tidak? Ya, dekat ini dulu yang bantu kita. Itu makanya berjamaah itu saudara. Subhanallah. Saya sampai sekarang sepertinya tidak ada, saya merasa jauh dengan kalian di sini. Karena kalian adalah saudara saya. Itu yang perlu kita renung. Di amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, kita berjihad, berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri kita. Ulaika humus shadiqun. Ya Allah katakan itu yang benar. Cara beriman yang benar seperti itu, kata Allah. Kalau tidak seperti itu, tidak baru Islam. Kalau pingin, nah ayo. Itu yang perlu kita bangun. Baru kita illal ladzina amanu, tidak rugi, tidak khasar, tidak merugi kita. Tapi kalau kita tidak ikuti Al-Quran, perintah, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Wa amilus sholihat, kita membangun berjamaah itu dengan membangun amal soleh, dengan berjamaah wa tawassaw bil haq, dengan berjamaah. Ada yang satu lebih ayo duduk memberikan, maka lihat dakwahnya orang jamaah tabligh. Kalau kita melihatnya subhanallah berat mereka, karena mereka komitmennya bagus. Habis sholat kumpul dia. Ada satu yang baca ayat, ada yang tausiah. Itu jamaah tabligh di mana-mana sama itu kerja dakwahnya. Sudah itu dia mau sholat zuhur atau asar, sebelum sholat dia jalan dulu ke rumah-rumah. Nggak pernah bosan, nggak dibangunin, nggak bangun, nggak ikut, nggak masalah. Orang bukan ukurannya itu, ukurannya dia mendatangi, mengajak. Syukur-syukur mau mengikuti itu aja dia. Tapi kenyataan subhanallah. Dulu di kampung saya di Bali sana, jamaah tabligh itu diusir, karena dianggapnya motor. Tapi begitu dia pergi itu jamaah, jamaahnya kagak ada orang kampung, karena gak ada yang panggil. Besoknya 2 bulannya datang lagi, Pak masuk. Ada tempat masak ada di saat itu, disiapkan di tempatnya. Mau berapa hari silakan di sini. Karena dia ada yang merasa mengajak orang untuk sholat berjamaah. Jadi pengurus masjidnya ada energi baru. Bangunin, ayo sholat subuh. Kalau kita boro-boro mau bangunin jamaah, ya saja kita aja dari masjid aja, ayo sholat subuh, kan itu aja dari masjid. Tapi kalau
sholat berjamaah itu. Begitulah berdakwah. Ya, itulah orang ingin untuk membangun. Jangan sampai fusah, jangan sampai rugi. Bertausiah kita dengan benar. Tausiahnya berkaitan dengan akidah. Dalam berdakwah, bertawasul bisabr, harus memberikan suatu informasi, ada kesabaran. Berat dengan berdakwah ini. Kalau tidak, sudah banyak lari orang dari berdakwah. Jadi tidak semuanya dulu. Buku yang saya mungkin sampai di sini dulu. Materi kita nanti kita sambung lagi. Malladzi qala Syafi'i, itu seterusnya nanti Ustaz. Jadi ini kitab kalau bisa ya di-share aja lah. Saya sesuai dengan jadwal ya. Kalau saya dapatnya langsung saya diberikan kitab langsung pakai hak. Oke, sampai di sini dulu. Mari barangkali ada yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih banyak kepada Ustaz Ketut atas materi yang telah disampaikan. Sebelum acara atau majelis ilmu ini kita tutup, barangkali ada di antara bapak-bapak sekalian, para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, Pak Rahman silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak ada rukun Islam hidayah yang zakat. Apakah setiap orang beriman itu Pak wajib membayar zakat, padahal di luar itu masih banyak sambutan, apalagi pandemi sekarang Pak, ekonominya udah begini. Ya, apakah masih diwajibkan bayar zakat Pak? Zakat mana itu ya? Apakah hak yang zakat mana Pak ya? Ya. Nah, setiap dalam bacaan Al-Quran kan ada gini ini tunaikan sholat dan bayar zakat gitu ya. Iya. Di sholat dunia juga ada. Ya. Sudah. Ada Pak. Alhamdulillah. Ini pertanyaan untuk mendorong kita untuk supaya Islam kita tidak, kata ayat Al-Quran, tidak bibir doang tentang Islam. Harus juga membuktikan keislaman kita. Sholat sudah kita buktikan di hadapan Allah. Mudah-mudahan sholat kita ikhlas, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya pertanyaannya tentang zakat. Zakat itu ada nisab, tahun. Nisabnya itu kalau kita tidak punya mal yang cukup, belum cukup setahun, nisabnya belum, ukurannya itu yang diatur oleh syariah itu sekitar 49, itu saya gram. Kalau nggak punya kita, ya nggak usah berzakat, nggak usah berzakat, jangan berpikir zakat. Tapi zakat itu adalah punya aturan. Namun yang masih tidak bisa lakukan adalah infak, sedekah. Masih ada peluang. Infak, sedekah. Ini yang perlu kita sampaikan. Kalau berinfak ya, berinfak itu mau berapa saja, nggak ada ukurannya. Sedekah juga demikian. Mau sedekah apa? Orang ngaji dibawain air putih beli sedekah. Jadi tidak ada dalam Islam itu berarti silakan bersedekah, iya. Musim pandemi tidak apa-apa. Sekarang dengan adanya saya punya lembaga di tempat saya taklim di Bogor sana. Musim begini ini dia tidak kurang dapat sebulan itu infak dari jamaah 2M.
Dagang betul ya. 2 M setiap bulan pandemi. Masih tarawih musafir. Nah, itu itu. sewa itu. Makanya jangan kita mengatakan musim pandemi ini orang nggak mau beribadah, berinfak ke sedekah. Banyak orang-orang kaya. Hanya kita belum tahu caranya bagaimana mendapatkan itu. Bagaimana cara mendapatkan supaya jamaah misalnya masjid ini mau dapat rezeki yang seperti itu, dapat berjuang? Ada caranya. Kalau mau ayo belajar. Saya carikan orangnya. Saya juga sekarang mengelola itu. Ada namanya kita lewat apa? Lewat medsos, lewat IT. Jadi kita merabahnya itu bukan orang kampung ini aja yang berinfak. Kalau ini nggak berinfak ya berapa sih di sini dapat seminggu, sebulan? 7 juta. 7 juta. Kalau kita banyakin bisa 1 M. Insya Allah. Luas dan caranya pakai IT. Pakai IT. Jadi masuk ada rekening kita. Aja apa program kita membangun persaudaraan ini untuk ada pendidikan anak yatim, pendidikan, ada kemajuan-kemajuan yang kita tahfidz Quran. Itu kita tunjukkan. Orang kan iya musola sapi perlu dibantu. Itu langsung itu ke rekening kita. Itu jamaah pasca taklim itu 2 M sebulan. Kalau nggak bisa datang ke sana bisa dialog sama dia. Itu sudah begitu. Kenapa? Begitu banyaknya orang mau berinfak. Masih banyak orang mau berinfak. Ada harta orang yang nggak bisa habis. Kalau kita lihat orang Muslim, saya pernah bulan kemarin dialog sama seorang Muslim, subhanallah. Dia punya usahanya untuk masukkan barang ke supermarket, tapi yang kelas. Dia bina itu petani-petani di puncak itu. Dia bina petani-petani itu, diberikan bibit, diberikan semua hasilnya yang dijual dengan itu. Subhanallah, mobil Honda Martin ngangkutin hasil langsung masukkan ke supermarket. Ada yang mobil ngangkut ke supermarket, ada yang mobil ngangkut dari petani. Begitulah setiap hari. Gimana dia tahu itu krisis? Nggak ngerti dia. Jadi justru dia tidak merasakan krisis. Berinfak mah tetap berzakat ya. Tuh ada pesantren di Bela. Berinfaknya 10 juta. Udah begitu kita pengusaha-pengusaha seperti itu banyak. Itulah yang harus diraba, dicari di medsos. Insya Allah kalau Ibnu Sabil mau melakukan itu, ayo saya datang timnya untuk mengajarkan. Karena pesantren ada beberapa pesantren sekarang saya lagi latih mereka. Ada sekolah yang saya sedang latih juga mereka. Saya tarbiyah mereka untuk mencari dana seperti itu, supaya perjuangannya tidak mengharapkan yang dari dekat-dekat. Baru ngomel kalau nggak ada. Supaya jangan ngomel ya. Supaya jangan hilang keikhlasannya. Ya, begitu Pak. Jadi berzakat ada nisab, ada khul. Tapi kalau infak, sedekah kapan saja, berapa saja, nah gitu. Kan gitu. Kalau kita yang banyak yang kemudian begini, cari yang paling kecil, cari dompet ya. Kalau orang kaya ya cari yang gede, masukin gede. Itulah orang yang wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik, satu pertanyaan lagi, kami persilahkan sebelum diakhiri. Barangkali masih ada Pak Tata. Jadi di Ibnu Sabil insya Allah sedang proses menuju kebangkitan ekonomi.
nanti bisa mendongkrak pemasukan penghasilan. Mudah-mudahan kita semuanya pengurus istiqomah, para ustadznya istiqomah, para jamaahnya istiqomah, sehingga Ibnu Sabil ini menjadi musola percontohan untuk masjid-masjid sekitar. Insyaallah. Bisa. Yakin saya bisa. Silakan. Ada lagi? Sepertinya sudah tidak ada, Ustaz. Ya. Sudah cukup jelas. Baik, karena sudah ada tidak ada pertanyaan lagi dan sudah semakin siang, barangkali ada yang memiliki keperluan, maka kajian pagi hari ini kita akhiri, dan mari bersama-sama untuk menambah keberkahan majelis ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan jazakumullahu jazaa. Terima kasih banyak kepada Ustaz Ketut atas ilmu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga. Dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat jamaah pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi